Bab 31. Mengurus masalah. Karena aku yang punya warnet ini, jawab Sela enteng. Damar tercengang. Ini adalah tempat orang bebas masuk dan memakai komputer selama jam yang sudah ditentukan, tapi malah menolak pengunjung. Oke, kalau begitu aku akan pergi dari sini, kata Damar sambil berdiri. Dan juga, kamu harus pergi dari kehidupan Wendy. Sela membuang napas kesal, kalau sampai aku melihatmu berkeliaran di dekat Wendy, awas saja kamu. Damar mengangkat alisnya, wanita ini memang cukup memiliki nyali. Tapi Damar memilih mengangkat bahunya acuh dan berencana untuk berdiri keluar dari warnet Sela. Bruak, tiba-tiba pintu warnet digebrak oleh beberapa orang lelaki. Pemimpin dari kelompok ini adalah Doni Tanamas dari Puri Santrian Bar. Di sebelahnya, seorang lelaki berkepala pelontos terlihat babak belur berdiri di samping Doni. Damar mengurungkan niatnya, dia memilih mengambil kursi kosong dan duduk lagi. Dia seolah merasa akan ada adegan seru yang terjadi. Damar bersiap menonton. Sela menghela napas saat melihat Damar yang kembali duduk. Lalu pandangannya beralih ke Doni tanpa rasa takut. Wah, nyalimu masih saja besar ya, Sel, cibir Doni. Sudah sangat jelas mereka datang untuk membuat masalah. Mereka menendang kursi-kursi yang tidak salah apa-apa begitu saja. Hei, jaga kaki kotormu itu, kursiku jadi kena najis. Kalau mau sewa mana uangmu kalau tidak pergi dari sini, kata Sela sambil menyilangkan tangan di dada. Paman Leonard, benar dia orangnya? Tanya Doni pada lelaki berkepala pelontos. Benar, kata lelaki itu sambil mengangguk. Sela mengerutkan keningnya saat melihat lelaki itu. Sel, aku memperlakukanmu dengan sopan saat kamu pergi ke barku, loh. Bahkan aku memberimu diskon. Doni memulai dialog dengan Sela, tapi kamu tahu, kan kalau orang ini adalah pamanku. Dia banyak minum di barku, tapi kenapa kamu memukulinya sampai babak belur begini? Kalau kamu tidak menjelaskan apa masalahnya, jangan harap kamu bisa membuka warnet ini lagi. Sela berdecak kesal, duh, tua bangka itu yang salah. Dia yang mulai, jadi aku tidak salah, kan menghajarnya. Setiap kamu pergi ke bar, kamu selalu memakai pakaian yang seksi. Bukankah kamu sengaja supaya orang-orang bisa melihat tubuhmu? Apa salahnya kalau seorang lelaki yang normal tertarik dan nafsu? Apa salah? Padahal kamu sendiri yang sengaja menggoda dengan pakaianmu, bantah Doni. Damar mengangguk setuju dan berkata dalam hati, benar. Dia mengajakku untuk minum bersama dan aku sudah menolaknya. Tapi dia malah memaksa dan menyentuhku sembarangan. Lelaki itu berdiri dan berkata, Don, kamu tahu yang sebenarnya. Aku sudah ceritakan padamu, kan? Doni melirik Sela, tapi kenapa kamu memukul dia? Kamu lihat, kan seberapa parah mukanya itu. Aku lebih mempercayai ucapannya. Damar melihat lelaki pelontos itu dengan heran. Aura orang ini sama dengan Paman Doni. Sela mengerutkan kening dan berkata, terus apa yang kamu inginkan? Uang ganti rugi. Berapa sini aku bayar sekarang? Damar cukup terkejut karena Sela sangat mudah mengalah. Jelas sekali hal ini karena semua orang tahu bagaimana cara keluarga Doni menyelesaikan masalah. Yaitu dengan menutup bisnis lawannya sampai ke akar-akarnya. Uang. Kamu kira kami butuh uangmu? Doni memandang Sela, kamu harus menghabiskan malam dengan Paman Leonard, kalau tidak jangan harap warnet dan kursus taekwondo milik ayahmu bisa terus buka. Jangan harap, kata Sela sambil mengepalkan tinju menatap Doni lekat. Doni mengerutkan kening. Di sebelahnya, Leonard terus berkata, Don, kamu harus menangani masalah ini sampai tuntas. Sampai dendamku terbalas. Hancurkan tempat ini. Perintah Doni. Coba hancurkan kalau kalian berani. Sela marah dan berusaha menghentikan orang-orang Doni yang mulai mengacak-acak warnetnya. Tapi Sela hanya sendiri, dia cukup kewalahan. Tidak ada satupun dari pengunjung warnet yang berani ikut campur, mereka memilih membayar tagihan dan pergi meninggalkan warnet. Orang-orang di sini sudah mengenal siapa Doni, jadi mereka tidak berani ikut campur. Beberapa orang terlihat mengepung Sela. Walaupun Sela ahli dalam bela diri, tapi dia hanya seorang diri. Setelah dia berhasil menyerang dua orang, yang lainnya menahan tangan Sela. Dia berhasil ditaklukkan dengan kedua tangan yang dipegang erat-erat. Hancurkan, kata Doni lagi. Salah satu orang membawa kursi dan menghantamnya ke mesin kasir di meja admin. Tak berhenti di situ,
satu vending machine berhasil dirusak. Minuman di dalamnya jatuh berantakan. Leonard menghampiri Sheila dengan senyum nakal, aku sangat menyukai sifatmu yang galak, menambah keseksianmu. Kamu pasti sangat agresif waktu di ranjang. Ini mudah kok, kamu tinggal melayaniku dan membuat aku puas hanya dalam waktu semalam saja. Dan aku akan menganggap masalah ini selesai. Donnie menghela napas, Shel, aku tahu hubunganmu dengan Wendy sangat baik. Tapi untuk masalah ini, Pak Barry tidak mungkin akan ikut campur kalau tidak menerima laporan dari mulutmu. Sudahlah daripada warnetmu hancur, cepat setuju saja. Tidak akan. Teriak Sheila. Leonard menjilat bibirnya sendiri sambil mengulurkan tangan, cek, besar sekali. Pasti rasanya enak. Tangannya bersiap menuju ke dada Sheila. Ahahahahaha. Sheila menjerit sejadi-jadinya. Dia merasa terpojok, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimana kalau kalian melupakan masalah ini? Sengaja melecehkan wanita dan melakukan tindak kriminal seperti ini, sepertinya agak berlebihan. Apalagi musuh kalian seorang wanita, ada sebuah suara yang membuat mereka berhenti sesaat. Tangan nakal Leonard mengapung di udara dan semua orang melihat ke arah sumber suara. Rupanya pemilik suara itu adalah Damar yang sedari tadi duduk di balik komputer. Sheila terkejut, dia kira Damar sudah kabur bersama pengunjung yang lain. Tapi apa gunanya walaupun Damar ada di sini? Malam itu saja Damar melarikan diri. Tidak, Damar akan berguna kalau dia bisa keluar dan memanggil bantuan. Setidaknya meminta bantuan pada Wendy dan ayahnya. Damar, cepat pergi dan beritahu Wendy dan Pak Barry untuk menyelamatkanku. Teriak Sheila tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Donnie melihat Damar, Kak Damar, kenapa kamu ada di sini? Sebaiknya Anda cepat pergi dari sini. Leonard memandang Damar dan Donnie bergantian, dia siapa? Dia adalah teman Barry Kang. Terakhir kali aku salah paham padanya. Barry Kang, kata Leonard terlihat tidak peduli, yah, tapi kalaupun Barry ada di sini, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sudah memukulku duluan, aku cuma ingin dia membayar perbuatannya. Kamu cepat pergi dari sini. Damar berdiri sambil tersenyum. Dia mengedipkan mata ke Sheila sambil terus mendekat ke Leonard, aku yang akan mengurus masalah ini. Semua orang melihat Damar dengan ngeri. Jelas sekali kalau Damar terlihat akan membunuh mangsanya. Sheila sendiri mengira kalau Damar akan segera kabur dan menyelamatkan diri. Tapi sekarang, Damar berkata akan mengurus masalah ini. Apa Damar bisa mengatasi Donnie dan orang-orangnya? Bersambung. 32. Kita tidak dapat mengalahkannya. Ya, Damar jelas-jelas merasakan tatapan kejam pria ini. Dia tahu tatapan seperti itu hanya ada pada orang yang benar-benar pernah membunuh seseorang. Orang ini harusnya ahli. Alasan kenapa dia bisa dipukuli oleh Sheila kemarin, mungkin hanya karena dia sedang mabuk. Damar berpikir dalam hati. Leonard melirik pria muda di depannya dan tidak berbicara lagi. Dia duduk kembali, sepertinya berniat menunggu Donnie untuk menyelesaikannya. Donnie mengerutkan kening, dia melirik ke arah Damar dan berkata, Damar, aku panggil kamu kakak, itu hanya demi Paman Barry. Jangan benar-benar berpikir bahwa kamu adalah kakakku. Aku sudah menjelaskan padamu, Paman Leonard adalah seseorang yang Paman Barry tidak ingin provokasi, dan yang salah adalah Sheila. Salah? Di mana salahnya? Damar mengangkat bahu dan berkata, kakek-kakek botak ini ingin menyentuh Sheila, memangnya Sheila tidak boleh menolak. Apakah dia harus melepas pakaiannya dan berinisiatif untuk berhubungan dengannya? Ekspresi Donnie berubah lagi, dia memaki, Damar, kau jangan keterlaluan. Damar berjalan ke arah mereka. Dia menatap Donnie dengan senyuman di wajahnya, harusnya kamu yang jangan keterlaluan. Setelah itu, dia menoleh ke samping dan berkata dengan ringan, mesin minuman itu sudah rusak, kalian harus bayar rugi, kalian baru boleh pergi setelah itu. Damar melihat kedua orang yang menangkap Sheila. Lalu, dia mengangkat tangannya dan menekan tangan salah satu dari mereka dengan sedikit kekuatan. Orang itu menjerit kesakitan dan segera melepaskan lengannya. Setelah Sheila memisahkan diri dari satu orang, dia dengan cepat berbalik dan menggunakan lututnya untuk menyerang perut orang yang satu lagi. Orang itu berteriak, dia memegang perutnya dan berjongkok, Sheila melepaskan diri dengan lancar. Sekelompok orang mengelilingi mereka tiba-tiba. Ekspresi Donnie sangat marah sehingga dia berkata,
Damar, apa menurutmu aku benar-benar tidak berani menghajarmu? Ya, kamu tidak berani. Jawab pria itu sambil tersenyum. Doni tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia mengertakkan gigi, kepang kotor di kepalanya sepertinya rontok karena marah. Wajah Sela sedikit berubah, dan dia menatap Damar dengan penasaran. Sifat Damar yang sekarang ini sangat beda dengan malam itu. Sepertinya Damar adalah orang yang berbeda. Kali ini, Damar sangat tangguh sehingga Sela tidak bisa mempercayainya. Oke, kebetulan aku masih kesal karena berlutut padamu hari itu. Jika kamu ingin berkelahi, aku akan menemanimu. Doni mengangkat tangannya dan berusaha memukul Damar. Pria yang di depannya mencibir dan langsung mengangkat tangannya dengan lekas. Plak, kecepatan tangannya Damar sangat ekstrim, dia menamparkan wajah Doni dalam waktu sekejap. Pipi Doni penuh dengan kesakitan. Dia merasakan suatu kekuatan besar telah mendorongnya. Dia tidak bisa menahan diri lalu mundur beberapa langkah dan membentur di meja. Uhuk, uhuk. Dia berbatuk-batuk dan memuntahkan darah dan dua gigi yang patah. Hajar dia sampai mati. Perintah Doni. Dia adalah keponakannya Hendra Wong, seorang pria yang terhebat di kota JC. Dan untuk pertama kalinya di kota JC, dia ditampar sekeras ini. Berhenti. Leonard yang sedang duduk menghentikan mereka secara mendadak. Pria itu berdiri dari tempat duduknya. Dia menatap pada Damar dan berkata, "Anak muda, keterampilanmu bagus sekali." Damar tersenyum padanya, lalu memandang ke arah Doni dan tersenyum lagi. Doni hampir menjadi gila ketika melihat sikapnya begitu meremehkannya. Dia tidak sabar untuk menekan pria itu ke tanah dan menginjaknya dengan sekuat tenaga. Oke, aku akan memberimu kesempatan kali ini. Aku tidak akan perhitungan lagi padamu. Tapi aku menyukai wanita ini, aku akan tinggal di kota JC untuk jangka waktu tertentu, dan silakan menjaganya selama 24 jam. Jika tidak, cepat atau lambat dia akan menjadi milikku. Lalu, Leonard mencibir, "Ayo kita pergi." Doni merasa terkejut, dia memandang ke arah Damar dan berkata, "Paman Leonard, bocah ini menamparku, aku tidak mungkin membiarkannya begitu saja." Leonard memotong perkataannya dan memarahinya, "Pergi sekarang." Mulut Doni penuh dengan darah, dan dia menatap Damar dengan marah. Dia sudah kalah 2 kali berturut-turut pada pria ini. Selain berlutut di depan Damar, kali ini dia ditampar olehnya. Bahkan kehilangan 2 gigi dan wajahnya sangat bengkak. Tetapi dia harus mematuhinya ketika Leonard mengatakan demikian, dia hanya bisa membiarkan Damar pergi kali ini. "Memangnya aku mengizinkan kalian untuk pergi?" kata Damar dengan tiba-tiba. Leonard berhenti melangkah, dia menoleh ke belakang dan berkata, "Anak muda, aku pergi sekarang karena kamu pandai berkelahi. Aku sudah memberimu kesempatan." Damar menyentuh hidungnya dan menjawab, "Jangan lupa kalian belum mengganti rugi." Leonard menghela napas, dia berusaha menahan amarahnya. Dia menatap Damar dan berkata lagi dengan kesal, "Karena kamu akrab dengan Bari Kang, kamu seharusnya mendengar namaku. Namaku adalah Leonard Tandialo. Aku tidak peduli siapa Anda," kata Damar dengan acuh tak acuh, "kamu harus mengganti rugi." Sudut mulut Leonard berkedut dan ekspresi wajahnya tidak pasti. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata pada Doni, "Gantikan ruginya." Doni melebarkan matanya, dia tidak menyangka Leonard akan menuruti kata-kata Damar. Dia melirik pada Damar lagi, dan rasa takutnya menjadi semakin kuat. Lalu, dia memindai kode QR di konter dengan tidak rela hati. Setelah mentransfer uang 40 juta ke rekening Sela, dia berkata, 40 juta, apakah uang itu sudah cukup? Sela mengangguk dan menjawab, "Sudah cukup. Ayo pergi," kata Leonard sambil berjalan keluar. Melihat mereka pergi, Sela menghela napas lega dan menoleh ke arah Damar. "Cek, cek," Damar meliriknya dengan senyum kecil. Dia berkata, "Kamu baru saja mengusirku dan bahkan tidak mengizinkan aku di sini. Untungnya, aku belum pergi dari sini. Jika tidak, warnetmu akan habis olehnya. Hei, meskipun kamu telah membantuku, tapi tetap tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu adalah pengecut. Aku masih ingat apa yang terjadi malam itu," kata Sela sambil melototnya. "Sebenarnya, aku pergi saat itu untuk menyelesaikan orang lain." Damar mencoba menjelaskan situasi pada malam itu. "Memangnya aku percaya padamu?
Sela menghela napas lega. Bagaimanapun, aku harus berterima kasih padamu. Tapi kamu menyinggung Donnie dan Leonard, mereka bukan orang yang baik, aku khawatir itu akan menyebabkan masalah padamu. Damar menggelengkan kepala, tidak usah khawatir, kamu fokus dalam menjaga dirimu sendiri saja. Dia berkata lagi, kakek itu tidak mungkin akan membiarkan kamu begitu saja. Sela mengerutkan kening dan terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, aku tahu, bagaimanapun aku berterima kasih padamu. Inilah caramu untuk berterima kasih. Tanya pria itu. Damar berkata dengan riang, bagaimana kalau berterima kasih dalam perbuatan? Usul lelaki tua itu juga bagus, kamu bisa menemaniku satu malam. Gadis itu terkejut sejenak, lalu melirik pada Damar dan menjawab, boleh juga. Sekarang giliran Damar tercengang. Pada saat ini, Sela menertawainya, sifat seperti kamu ini, masih berani menggodaku. Damar langsung terdiam, dia baru mengingat bahwa Sela selalu berbicara begitu berani karena dia sering bermain ke bar. Kali ini dia gagal menggoda dan malah digoda oleh gadis ini. Sial, melihat reaksi pria itu, Sela tertawa dengan senang, kebetulan sekarang masih siang. Sebaiknya aku mentraktirmu makan. Setelah makan, aku harus mencari bantuan Wendy. Sepertinya hanya Paman Bari yang bisa membantuku dalam masalah ini. Damar juga merasa lapar ketika gadis itu berbicara tentang makan siang. Dia mengangguk dan tersenyum, kalau begitu kamu harus mentraktirku makanan mewah. Oke, jawab gadis itu dengan cepat, kamu bisa memilih apapun yang kamu ingin makan. Aku ingin makan nasi ayam tumis, kata Damar sambil menjilat bibirnya. Sela memutarkan matanya, dan berkata dalam hati, dasar pria. Sela memberitahu karyawannya akan menutup warnet sementara. Lalu, dia mengajak Damar pergi dari tempat itu. Donnie dan Leonard masuk ke dalam mobil. Donnie sedang memegang pipi kanannya, dan dia masih bisa merasakan sakit yang membara di pipi kanannya. Paman Leonard, kenapa kamu tidak membiarkan aku memukul bocah itu sebelumnya? Mungkinkah kamu juga mengenalnya? Apa dia memiliki latar belakang yang kuat? Bahkan kamu takut padanya? Tanya Donnie dengan tidak senang. Leonard menggelengkan kepalanya dan menjawabnya, Paman pun tidak tahu siapa dia, bagaimana aku tahu latar belakangnya. Tapi, dia menghela napas yang panjang. Aku menyuruh kamu pergi karena anak muda itu adalah seorang ahli yang sangat kuat. Jika kamu memukulnya, kita mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Bukannya orang-orang kita lebih banyak daripada dia? Tanya Donnie dengan bingung. Leonard meliriknya dan menjawab, di hadapan ahli yang sebenarnya, jumlah orang tidak penting. Lupakan, nanti tanyakan pada Hendra saat kembali, dari mana asal-usul anak muda ini. Dan wanita cantik ini, aku pasti akan mendapatinya. Ring-ring, ponselnya berdering secara mendadak saat ini. Dia melihat pada layar ponselnya, kemudian membuat isyarat mendesis kepada Donnie dan yang lainnya. Di layar ponselnya, ada tulisan yang muncul. Red Rose. Bersambung. 33. Bertemu lagi. Setelah menutup pintu warnet, Sela menunjuk pada mobil yang diparkir di sebelahnya dan berkata, cepat masuk ke dalam mobil. Aku akan mengajakmu makan makanan yang lezat. Mata Damar berbinar-binar menandakan kegembiraan hatinya. Dia sudah lapar dan sudah tidak sabar untuk makan. Sela menyalakan mesin mobil dan mulai menyetir. Tidak lama kemudian, Damar merasa mengenal bangunan-bangunan di sekitarnya. Dia melihat kepada bangunan itu sekali lagi dengan jelas, dan menemukan bahwa sekarang dia sedang berada di dekat kompleks Haye. Selama ini, selain makan sarapan di luar, Damar tidak pernah pergi makan ke restoran di waktu lain. Sisi dan ibunya juga tidak pernah mengajaknya saat mereka pergi makan. Menurut mereka itu merupakan hal yang memalukan bagi mereka sendiri. Dia hanya pernah pergi ke restoran saat tahun baru Imlek. Jadi dia benar-benar tidak tahu makanan apa yang ada di dekat kompleks Haye. Tidak lama kemudian, Sela menghentikan mobilnya di depan kompleks Haye. Makanan yang kamu katakan ada di dalam kompleks ini? Tanya Damar dengan heran. Bukan, ada sesuatu yang terjadi di depan, jawab Sela. Damar melihat ke arah pintu masuk kompleks. Saat ini, sudah ada sangat banyak orang sedang berkumpul di sana. Di depan gerbang kompleks ada sebuah mobil mewah yang diparkir,
di depan mobil tersebut ada seorang wanita cantik yang sedang berdiri. Wanita cantik itu berusaha untuk menyeret seseorang yang hendak masuk ke dalam mobil tersebut. Oleh karena itu, mobil-mobil yang lain tidak bisa melewatinya untuk sementara waktu. Dimas. Sela mengerutkan kening. Damar juga mengenali dua orang itu. Pria itu adalah Dimas, dan wanita yang menyeretnya adalah Sisi. Rambut wanita itu berantakan dan air matanya terus mengalir ke bawah. Si Dimas pasti mempermainkan wanita lagi, kata Sela dengan yakin. Hati Damar tetap sangat tenang ketika dia melihat Sisi yang tampak kasihan itu. Sela menurunkan kaca jendela mobil, mereka bisa mendengar suara dari luar. Dimas, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Teriak Sisi sambil menangis, kamu yang mengejarku pada awalnya. Aku bahkan menceraikan Damar demi kamu. Aku tidak punya apa-apa sekarang, kamu tidak boleh meninggalkanku begitu saja. Sela telah mendengar semua kata-kata Sisi itu. Dia tertegun sejenak, lalu menatap Damar dan bertanya, wanita itu menyebut namamu, kah? Damar mengangguk dan berkata, ya, wanita itu adalah mantan istriku. Aku bercerai dengannya beberapa hari yang lalu. Sela tampak terkejut, dia melihat kepada kepala Damar tanpa sadar. Ya, aku tahu wanita itu berselingkuh dengan pria lain. Aku menikahinya juga bukan karena keinginanku. Selama 3 tahun kita menikah, aku bahkan tidak pernah memegang tangannya, kata Damar tanpa daya. Haha, bagaimana mungkin, Sela jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Damar. Damar juga tidak menjelaskan apapun padanya. Dia tetap memperhatikan kedua orang yang ada di luar itu. Aku yang mengejarmu pada awalnya, itu memang benar. Bukankah kamu bersikap cuek sebelumnya? Setelah kamu melihatku mengendarai mobil sport untuk menjemputmu, sikapmu baru berubah. Tahu dirilah, kita sudah putus. Jangan mengganggu aku lagi, keluargaku tidak setuju dengan hubungan kita ini, kata Dimas dengan tidak senang. Dia berusaha untuk menarik lengannya dari Sisi. Tidak, kamu tidak boleh memutuskanku. Teriak Sisi. Wanita itu memegang lengan Dimas semakin erat. Dimas mengertakkan gigi dan berkata lagi, alasan kamu bersamaku hanya demi uang saja. Apa kamu berpikir aku tidak tahu tentang itu? Aku sudah memberimu banyak tas selama ini, ditambah barang-barang untuk ibumu, setidaknya sudah 200 juta. Itu sudah cukup. Semakin banyak orang yang menyaksikan masalah di antara mereka berdua. Ekspresi Dimas sudah tidak senang lagi. Dia mendorong wanita itu dengan keras. Sisi tidak menyangka Dimas akan mendorongnya, dia segera jatuh ke bawah tanah. Sela langsung mengerutkan kening ketika dia melihat adegan ini. Si Dimas benar-benar pria brengsek sekali. Sela melihat ke arah Damar dan bertanya, apakah kamu tidak akan membantunya? Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, wanita itu sudah tidak ada hubungan denganku lagi. Pernikahan ini adalah kesalahan, dan kita sudah bercerai juga. Setelah mendorong Sisi, Dimas merapikan pakaiannya dan berteriak ke sekeliling, apa yang kalian lihat? Jangan ikut campur urusan orang lain. Lalu, dia menatap Sisi dengan tidak rela. Dia belum saja berhubungan intim dengan wanita ini, dan sekarang dia harus berputus dengannya. Orang-orang di sekitar mulai membicarakannya. Wanita itu sangat kasihan sekali. Ya, pria-pria sekarang ini benar-benar brengsek. Saat ini, seorang satpam yang berada di antara kerumunan segera berkata, menurut kalian wanita itu adalah seorang wanita yang baik. Mantan suaminya juga tinggal di kompleks kita. Pria yang berpakaian biasa dan bekerja di lokasi konstruksi, itulah mantan suaminya. Wanita ini bertemu dengan seorang pria kaya dan dia langsung bercerai dengan suaminya itu. Aku pernah melihat wanita itu dan ibunya berdebat dengan suaminya di depan gerbang, mereka bahkan mengusir mantan suaminya dari rumah, kata satpam itu. Wanita ini memang layak diperlakukan oleh pria seperti ini. Damar yang duduk di dalam mobil juga mendengar kata-kata satpam itu. Ya, dia memang pernah berdebat dengan Amelia beberapa kali di gerbang kompleks. Tapi dia tidak menyangka satpam itu akan mengingat semua kejadian itu. Sisi duduk di bawah tanah dan tidak berhenti menangis. Dimas tidak peduli dengannya lagi. Dia masuk ke dalam mobil, menginjak gas dan pergi dari situ. Sela menatap pada wanita yang duduk di tanah, dia bertanya sekali lagi pada Damar, kamu benar-benar tidak akan membantunya. Mari kita pergi. Kita mau pergi makan apa?
Tanya Damar dengan tenang. Kamu sangat kejam sekali. Bagaimanapun, dia adalah mantan istrimu, kata Sela sambil mengerutkan kening. Jika kamu tahu bagaimana keluarga mereka memperlakukanku ketika aku menikahinya, kamu tidak akan berkata seperti itu. Damar berkata, ayo kita pergi. Sela tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menginjak gas, mobil bergerak perlahan ke depan. Karena kemacetan sebelumnya, kecepatan mobil tidak terlalu cepat. Mobil melaju perlahan melewati gerbang kompleks. Damar duduk di dalam mobil, dan tidak pernah menoleh ke arah Sisi sama sekali. Namun, Sisi yang sedang duduk di tanah telah melihatnya secara tidak sengaja. Wanita itu sedikit terkejut. Dia melihat Damar dan juga Sela yang sedang mengemudi di dalam mobil. Setelah mereka bercerai, dia berpikir bahwa dia akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Dia akan menikahi Dimas dan menjalani kehidupan yang kaya dan bahagia. Dan pada saat itu, Damar masih memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Tetapi situasi setelah perceraian benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Sikap Dimas berbeda dengan apa yang dia bayangkan dan dia telah kehilangan Dimas. Mantan suaminya, Damar, telah menjadi orang kaya dan mempunyai perusahaan sendiri. Dan ada banyak wanita-wanita cantik di sekitarnya dan para wanita itu bahkan lebih cantik daripadanya. Ada perasaan tidak puas dan tidak rela di dalam hatinya. Sisi bangkit dari tanah, dia merapikan rambutnya dan berjalan menuju ke dalam kompleks dengan sedikit putus asa. Sela menemukan tempat parkir di sisi jalan dan memarkir mobilnya di situ. Kemudian dia keluar dari mobil dan memimpin Damar berjalan ke gang kecil di sebelahnya. Apakah ada tempat makan di dalam gang? Damar bertanya dengan heran, jangan-jangan kamu ingin menculikku. Bagaimana mungkin? Aku tidak tertarik pada pria yang sudah pernah menikah seperti kamu. Teriak Sela. Ini adalah rumahnya mantan kepala koki Hotel Marriott. Dan kepala koki di Hotel Marriott sekarang ini adalah muridnya. Setelah pensiun, dia memulai bisnis kecil-kecilan di rumah. Namun, karena usia dan tangannya yang terluka, dia hanya memasak porsi yang sedikit setiap hari. Aku mengajakmu ke sini untuk mencari keberuntungan. Belum tentu kita bisa memakannya hari ini, kata Sela. Damar mengangguk dan mulai penasaran. Makanan di Hotel Marriott memang cukup lezat. Mereka berdua melewati beberapa gang dan segera tiba di sebuah halaman kecil. Di dalam halaman kecil itu, terletak beberapa meja kayu. Walaupun tidak mewah, tapi sangat bersih. Ternyata sudah ada beberapa orang di dalam halaman itu saat ini. Wendy, mengapa kamu bisa di sini juga? Sela tiba-tiba berseru. Orang-orang di dalam halaman kecil itu adalah Wendy, Gladys, dan yang lain. Wendy berbalik, dia melihat Sela dan Damar, lalu bertanya dengan heran, Sela, kenapa kamu bisa bersama Damar? Gladys sedikit terkejut, dia tidak berkata apapun. Diska yang berdiri di sebelahnya juga melihat Damar, dia mendengus, bertemu lagi dengannya. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya, mengirim lokasi sekarang ini dan mengetik teks pada Erlangga, Damar ada di sini. Bersambung. 34. Koki yang aneh. Ada beberapa meja kayu terletak di dalam halaman kecil itu. Dan ada 4 orang duduk di salah satu meja. Mereka adalah Wendy, Gladys, Diska, dan seorang gadis dengan berpakaian rapi. Wendy memandang pada Sela, lalu bertanya dengan bingung, kok kamu bersama Damar? Sela tertawa dan menjawab, dia pergi ke warnetku dan membantuku menyelesaikan suatu masalah. Maka aku mengajaknya makan di tempat Pak Sarim, mudah-mudahan Pak Sarim bersedia memasak untuk kita. Kemudian, dia melirik ke dalam dan bertanya, di mana Pak Sarim? Tadi kita sudah bertanya kepada muridnya, katanya Pak Sarim masih tidur, seharusnya sudah bangun sekarang, jawab Wendy. Damar bertanya, kita hanya beberapa orang saja, sewajarnya kita bisa mencicipi hidangannya. Belum tentu juga, Sela menghela napas lalu lanjut berkata, tergantung Pak Sarimnya bersedia memasak untuk kita apa tidak, dia tidak akan memasak jika dia tidak menyukai kita. Dan juga, mungkin kali ini dia rela menjamukan kita, tapi dia tidak mau lagi saat kali berikutnya. Kenapa orangnya begitu aneh? Damar tanpa daya, lalu berpikir dalam hati, sepertinya dia lebih aneh daripada kakek-kakek dan nenek-nenek yang ada di Zero. Di sampingnya, Diska berkata, bukankah dia hanya seorang koki saja?
Cukup kasih uang padanya. Aku tidak percaya dia tidak mau memasak untuk kita. Setelah dia berkata seperti itu, ekspresi orang-orang lain langsung berubah. Wendy segera berkata, Diska jangan berkata sembarangan, Pak Sarim bukan orang mata duitan, dan dia juga tidak kekurangan uang. Diska mencibir, dia tidak melanjut berkata lagi karena tidak mau berargumen dengannya. Tadinya aku ingin menyiapkan dengan baik-baik untuk teman-temannya Wendy, seseorang pria tua berkata pada saat ini. Kemudian, seorang pria yang beruban dengan wajah yang memerah berjalan keluar dari kamar yang di samping. Pria ini memakai seragam koki putih, dan sampingnya diikuti oleh seorang pria parubaya. Meskipun dia datang dari dapur, namun seragam kokinya masih bersih dan putih. Wendy tertegun, lalu dia berkata, Kakek Sarim, dia tidak terlalu mengerti peraturan di sini, tolong abaikan dia saja. Pak Sarim menatap pada Diska, hari ini toko kami tidak buka, silakan kembali saja. 100 juta. Diska menunjukkan satu jarinya pada Pak Sarim, jika kamu memasak untuk kami, aku akan memberimu 100 juta. Pak Sarim menoleh dan memandangnya. Diska menyeringai, dia menatap wajah Pak Sarim yang sedang marah lalu berkata, 200 juta. Si bodoh ini. Damar tidak menahan dan memakinya dalam hati. Bagi anak muda seperti Diska, tidak mungkin ada orang yang tidak suka uang di dunia ini. Menurutnya, uang bisa menyelesaikan segala masalah, hanya masalah uang cukup atau tidak. Wendy dan Sheila mengerutkan kening. Tubuh Pak Sarim bergetar saat mendengar perkataan Diska. 400 juta. Diska terus menaikkan penawarnya. Dia melirik Damar dan dia mencibir, pastinya kamu tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak ini, bukan? Dasar anak bocah, kamu benar-benar keterlaluan. Pak Sarim memarahinya, kemudian berbalik dan kembali ke kamarnya. Pria yang berdiri di sebelah Pak Sarim memandang Diska dan berkata dengan suara dingin, guruku pergi istirahat karena hari ini tidak membuka toko, dan dia tidak bersedia memasak. Tolong kembali saja, dan kalian tidak perlu datang ke sini lagi, karena kami tidak akan melayani kalian semua mulai hari ini. Lalu, dia memandang pada Diska, anak muda, mungkin kamu sangat kaya. Namun, masih banyak hal yang tidak bisa dibeli di dunia ini. Kami tidak berani menyinggung orang kaya, tetapi kami memiliki hak untuk tidak memasak untuk kalian. Ekspresi Wendy dan yang lain langsung berubah. Diska malah mengejeknya, bukankah kau hanya seorang koki saja? Ya sudah kalau tidak makan, mari kita pergi makan di tempat lain saja. Wendy dan Sheila sudah tidak senang. Wendy melirik padanya dan berkata, Kak Diska, kamu memang keterlaluan. Sheila pun menghela napas, Damar, ayo kita pergi, hari ini kita tidak beruntung. Diska masih terlihat tidak peduli sama sekali. Karena menurutnya, Pak Sarim ini sombong sekali, seorang koki saja berani bertingkah seperti itu. Aku ada cara, mungkin Pak Sarim akan bersedia memasak untuk kita, Damar tiba-tiba berkata. Yang lainnya memandangnya dengan cemas. Diska mencibir, aku menawarkan 400 juta, dan itu pun tidak bisa membuatnya memasak untuk kita. Memangnya kamu bisa apa? Kamu ingin mengangkat barang untuk tempatnya ini. Gladys mengerutkan kening dan menoleh ke arah Damar. Dan Wendy lekas berkata, sudahlah Damar, Pak Sarim sudah tidak suka pada kita, jangan membuat masalah lagi. Bagaimanapun, mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah melayani kalian, dan hasil terburuk akan tetap sama, Damar berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, aku baru saja melihat tangan kanan Pak Sarim terus gemetar. Apakah Pak Sarim pernah terluka saat muda? Tanya Damar dengan penasaran. Pria parubaya yang berdiri di pintu kamar mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata pria muda ini. Wendy menghela napas dan menjawab, ya, Pak Sarim dulunya adalah seorang koki di sebuah restoran Michelin. Ayahku bertemu dengannya dan menjadi teman baik. Kemudian, ayahku mengundangnya bekerja di Hotel Marriott. Hotel Marriott adalah salah satu properti dari keluarga Kang. Setelah bekerja untuk kami, industri Kang telah berkembang pesat karena keahlian kulinernya. Namun pesaing kami saat itu, yaitu keluarga Dirga. Industri cateringnya telah terpengaruh. Mereka menawarkan pekerjaan untuk Pak Sarim. Saat membicarakan hal ini, Wendy lanjut berkata dengan senyum masam, Pak Sarim tentu tidak mau. Kemudian, tangan kanannya terluka dan dia tidak bisa lagi memegang pisau dapur.
Dia putus asa dan memilih untuk mengundurkan diri. Sesekali memasak di sini. Damar mengangkat alisnya. Dia tidak bisa memegang pisau lagi, dan dia pasti tidak bisa memegang panci. Aku tidak percaya hidangannya enak, Diska meremehkannya. Wendy mengerutkan kening dan berkata, sekarang saat memasak di sini, semua bahan disiapkan oleh Pak Sarim, dan kemudian Pak Hadi akan membuatnya. Pak Hadi adalah murid terbaiknya Pak Sarim. Damar memandang pada pria itu. Pria parubaya itu mendengus, dan tidak berbicara apapun. Diska juga menoleh, lalu berkata pada Damar, bukankah kamu bilang kamu ada cara supaya kita bisa makan? Kenapa kamu malah ingin tahu kisah sedihnya orang lain? Damar mengabaikannya, dia berlangkah maju ke depan pria parubaya itu. Dia tersenyum dan berbisik padanya, apakah tangan Pak Sarim masih normal dalam kegiatan sehari-hari, namun tidak bisa mengeluarkan tenaga banyak. Hadi menoleh dan bertanya padanya, terus kenapa? Kamu bisa masuk ke dalam untuk memberitahunya, aku ada cara untuk memulihkan tangannya. Tidak hanya memegang pisau dapur, memegang pedang pun tidak masalah, kata Damar dengan yakin. Hadi langsung tertegun, dia mencibir, setelah guruku terluka, aku sudah mencari semua dokter di kota dan desa, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dan aku hanya mengetahui sebuah cara, namun cara ini sangat ekstrim. Jarum Ghost Gate, kata Damar. Mendengarkan ini, Hadi menatapnya dengan terkejut, dia bertanya, kenapa kamu bisa tahu tentang ini? Kondisinya disebabkan oleh kerusakan pada sistem saraf, dan perawatannya tentu adalah yang paling ajaib, kata Damar dengan suara rendah. Ekspresi Hadi mendung untuk sementara waktu, lalu dia menatap pria ini dan berkata, apakah kamu bisa? Tentu saja aku tidak bisa, tetapi aku tahu seseorang yang akan melakukannya. Dan aku memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa disembuhkan, kata Damar sambil tersenyum. Bersambung. 35. Dia adalah dokter terhebat di dunia. Ekspresi Hadi tiba-tiba berubah, dia bertanya, kamu sendiri saja tidak bisa. Mengapa aku harus mempercayaimu? Damar tersenyum sedikit dan berkata, orang biasa seharusnya tidak tahu tentang jarum Ghost Gate. Aku bisa tahu tentang itu dan itu sudah membuktikan banyak hal. Aku dan teman-temanku datang hari ini, terutama karena ingin makan hidangan yang dibuat oleh Pak Sarim. Jika Anda memasak untuk kami, aku akan menelepon temanku sekarang, aku akan memintanya untuk datang dan menyembuhkan penyakit Pak Sarim. Bagaimana? Tawar Damar. Wajah Hadi penuh dengan ketidakpastian, dia menghela napas dan berkata, aku akan bertanya pada guruku dulu. Kemudian, dia berbalik dan berlari menuju kamar. Damar sangat percaya diri, dia tahu Pak Sarim pasti tidak akan menolaknya. Dia tahu betapa sukanya Pak Sarim pada memasak. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan pisau dengan tangan kanannya sekarang, dia masih memiliki restoran kecil di sini dan menerima beberapa tamu. Sekarang dia telah memberinya harapan, meskipun harapan ini kecil, tapi Pak Sarim pasti akan memilih untuk mencoba. Damar menyentuh hidungnya dan mundur kembali. Wendy menatap Damar dengan curiga dan bertanya, apa yang kamu bisikkan padanya? Apakah dia benar-benar akan memasak untuk kita? Pria itu mengangguk, untuk aku dan Sela, kita pasti bisa memakannya. Tapi aku tidak tahu apakah dia akan memasak untuk kalian. Damar sengaja berkata seperti itu. Dia ingin bercanda pada Wendy. Wendy melototinya dengan kesal, apa maksudmu? Jadi kita berpisah gitu. Damar mengangkat bahunya dan berkata, ya, Sela dan aku awalnya memang datang berpisah dengan kalian. Kamu pelit sekali, kata Wendy tanpa daya. Diska mendengus, terus berpura-pura saja. Aku menawarkannya uang sebanyak 400 juta dan mereka pun tidak menerima penawaran itu. Mana mungkin kamu bisa membuatnya memasak untuk kita hanya dengan kata-katamu itu saja. Gladys, mari kita pergi dari sini. Jangan buang-buang waktu juga, ajak Diska. Pada saat ini, pintu kamar terbuka lagi dan Hadi berjalan keluar dari kamar. Dia berjalan ke depan Damar dan berkata dengan sopan, guruku setuju dengan penawaranmu itu. Damar melirik Diska di sebelahnya dengan senyum kecil di wajahnya. Dia tertawa dan berkata, baik, terima kasih, Pak Hadi. Hadi mengangguk dan dia melirik Diska dengan kesal. Jika bukan karena ingin memulihkan penyakit gurunya, dia tidak akan pernah memasak untuk orang-orang seperti Diska. Tunggu sebentar, aku dan guruku akan bersiap dulu.
Jangan lupa apa yang kamu janjikan, kata Hadi. Damar mengangguk dan tersenyum, ya, aku tidak akan lupa. Hadi mengangguk, lalu berbalik dan memasuki ruangan lagi. Selama ini, Pak Sarim tidak pernah muncul lagi. Setelah melihat Hadi pergi, Wendy segera mendekati Damar dan bertanya dengan bingung, Damar, bagaimana kamu melakukannya? Pak Sarim benar-benar bersedia memasak untuk kita. Aku baru saja memberitahu Pak Sarim bahwa aku kenal seorang dokter yang bisa menyembuhkan tangannya, jawab Damar. Apakah kamu serius? Pak Sarim sudah mengunjungi hampir semua rumah sakit besar dan dokter terkenal di dalam dan luar negeri. Para dokter itu tidak bisa menemukan cara memulihkannya. Kamu benar-benar kenal dokter sehebat itu? Tanya Wendy dengan heran. Dia pasti hanya menipu Pak Sarim saja. Setelah selesai makan, dia pasti akan kabur. Bagaimana seorang pria yang telah dipenjara selama beberapa tahun dan bekerja di lokasi konstruksi bisa mengenal seorang dokter sehebat itu? Bukankah ini lelucon? Tapi wajarlah, kamu sudah dipenjara selama beberapa tahun, jadi trik seperti ini pasti sudah lumrah bagimu, sindir Diska. Jika kamu berpikir seperti itu, kamu tidak usah memakannya nanti. Damar menatapnya dan tertawa. Diska tercengang dan tidak berkata apapun lagi. Lihat saja, ketika anak buahnya Erlangga tiba di sini, Damar tidak akan bisa sombong seperti ini lagi. Diska berkata dalam hati. Dia akan menemukan cara untuk mengungkap kebohongan Damar nanti. Damar mengabaikannya, dia berjalan ke samping dan mengeluarkan ponselnya. Dia mencari nomor telepon Lilia, lalu meneleponnya. Iya, orang yang dia kenal adalah Lilia Sianturi, salah satu dokter terbaik di dunia ini. Panggilan ini segera diangkat oleh Lilia. Sepertinya Lilia masih tidur. Damar bisa mendengar suaranya yang linglung itu. Halo, aku sedang tidur, ada apa? Damar terbatuk dan berkata, Lilia, apa kamu bisa datang ke sini sebentar? Aku bertemu seorang pasien di sini, dan hanya kamu yang bisa menyembuhkannya. Tunggu sampai aku bangun dulu, kata Lilia dengan tidak senang. Tolonglah, hanya kamu yang bisa menyelamatkan hidupnya ini, kata Damar dengan cepat. Lilia terdiam dan berpikir sejenak. Dia segera bangun dari tempat tidur dan berkata, beri aku alamatnya. Damar menghela napas lega. Dia menutup telepon dan mengirim alamatnya ke Lilia lewat WhatsApp. Setelah itu, dia kembali duduk. Gladys dan yang lainnya telah mendengar percakapan antara panggilan itu. Mereka memandang Damar dengan heran. Wendy bertanya dengan ragu-ragu, apakah kamu benar-benar mengenal seorang dokter? Iya, dia adalah dokter terbaik di dunia, kata Damar dengan yakin. Diska menggelengkan kepala dan mencibir. Dia tidak akan percaya pria itu benar-benar mengenal seorang dokter. Pada saat ini, wangi makanan sudah mulai menyebar di dalam halaman kecil. Hanya mencium aroma ini saja membuat nafsu makan mereka meningkat pesat. Damar sudah menantikannya. Sekitar 10 menit kemudian, seorang wanita muncul di depan pintu halaman. Wanita itu adalah Lilia. Dia berpakaian putih dan membawa peralatan medis. Orang-orang di dalam halaman menatap wanita itu dengan tatapan terkejut. Diska menatap wanita cantik itu dan terus-menerus menelan ludahnya. Wendy melihat kantong obat yang Lilia bawa, dia bertanya pada Damar, apakah dia adalah dokter yang kamu undang? Saat ini, Lilia sudah berjalan mendekati mereka. Dia mengabaikan orang lain, melihat ke arah Damar dan berkata dengan pelan, di mana pasiennya? Aku akan memimpinmu ke sana, jawab Damar. Kemudian, dia bangkit dan melirik pada orang-orang sekitar, lalu berjalan menuju ruangan bersama Lilia. Di dapur belakang, Pak Sarim dan Hadi sedang sibuk memasak. Setelah tiba di dapur, Damar langsung memperkenalkan Lilia pada mereka. Lilia meraih tangan Pak Sarim dan mulai mengeceknya. Tidak lama kemudian, dia mengangguk dan berkata, jarum Ghost Gate bisa memulihkannya. Lilia menghela napas dan berkata, tolong atur satu ruangan yang sepi untukku. Aku akan memberi pengobatan sekarang. Pak Sarim mendengar semua kata-kata Lilia itu, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Hadi memandang Lilia dan bertanya dengan sedikit khawatir, apakah kamu benar-benar bisa memulihkannya? Hanya ada satu orang yang bisa menggunakan jarum Ghost Gate di dunia ini, dan orang itu adalah Dr. Lilia yang berdiri di depanmu ini, kata Damar dengan tenang. Baiklah, aku akan menyiapkan satu kamar yang sepi untukmu secepatnya mungkin, kata Hadi dengan senang.
Aku akan pergi dengan Dokter Lilia, kamu yang mengawasi dapur saja, kata Pak Sarim pada Hadi. Hadi mengangguk, dia melihat ke arah Damar dan berkata, kalau begitu Anda bisa menunggu di halaman, sebentar lagi makanan akan siap. Damar mengangguk dan berjalan keluar dari dapur belakang. Setelah kembali ke halaman, Wendy segera bertanya, bagaimana? Sudah ku beritahu sebelumnya, dokter yang aku undang adalah dokter yang terbaik di dunia ini. Tenang saja, jawab Damar. Diska mendengus dingin, sudah jelas dia tidak mempercayai kata-kata Damar itu. Damar juga sudah terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan mulai menunggu. 10 menit kemudian, pintu kamar tiba-tiba dibuka, dan Hadi berlari keluar ruangan dengan ekspresi gembira. Penampilannya mengejutkan Wendy dan yang lainnya. Gawat nih, sepertinya mereka tahu mereka tertipu oleh Damar, jadi mereka datang untuk membalasnya, Diska mencibir. Hadi tiba-tiba berlari ke depan Damar dan berlutut di hadapannya. Pak Hadi, apa yang kamu lakukan? Damar langsung menarik lengannya dengan cepat. Terima kasih banyak. Luka-luka guru telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Bagi seorang koki, Anda tidak tahu betapa kejamnya jika tidak dapat menggunakan pisau. Guruku telah dapat mengangkat pisaunya lagi. Dokter Lilia mengatakan bahwa setelah menjalani beberapa kali pertemuan, guruku dapat pulih sepenuhnya. Terima kasih, kata Hadi dengan gembira. Matanya terlihat sangat merah, dan air matanya terus mengalir. Damar membantunya berdiri dan berkata, ini hanya masalah kecil. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasihlah pada Dokter Lilia. Aku tidak membantu banyak juga. Wendy dan yang lainnya tercengang saat ini. Mereka tidak menyangka dokter yang Damar undang itu dapat menyembuhkan tangan Pak Sarim. Bersambung.